Inilah kisah 25 nabi yang patut kita teladani serta dengan mujizat dan nasihatnya. Nabi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk menyebarkan ajaran tauhid kepada umat manusia. Para nabi dan rasul memiliki akhlak yang mulia dan sifat terpuji. Mereka juga diberikan mujizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kisah 25 nabi yang patut kita teladani serta dengan mujizat dan nasihatnya. Nabi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk menyebarkan ajaran tauhid kepada umat manusia. Para nabi dan rasul memiliki akhlak yang mulia dan sifat terpuji. Mereka juga diberikan mujizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mujizat nabi ditujukan untuk memperlihatkan kuasa Allah kepada kaum-kaum yang tersesat dan tidak mau beriman. Hal inilah yang membedakan para nabi dengan manusia lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan para umat muslim untuk mengimani keberadaan 25 nabi dan rasul. Sifat teladan dari 25 nabi dan rasul. Dan kita dapat meneladani sifat-sifat baik dari para nabi dan mempraktekannya dalam keseharian. Berikut 25 nama nabi dan rasul beserta mujizat dan sifatnya. 1. Nabi Adam. Nabi Adam merupakan manusia pertama di bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga menjadi nabi pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat diciptakan, Nabi Adam sebetulnya tinggal di dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan Siti Hawa untuk menjadi pasangan Nabi Adam. Namun karena kecemburuan dari iblis, mereka pun menghasut Siti Hawa dan Nabi Adam untuk memakan buah terlarang, yaitu buah khuldi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya sudah memberitahukan larangan tersebut. Akibat melanggar larangan tersebut, Nabi Adam dan Hawa pun diturunkan ke bumi. Mereka terpisah bertahun-tahun lamanya sampai akhirnya bertemu kembali. Kisah Nabi Adam dan Hawa mengajarkan kita sebagai manusia untuk jangan menuruti hasutan setan, karena pasti akan membawa kepada keburukan. Mujizat Nabi Adam alaihi wassalam. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. 2. Anak-anak Nabi Adam dan Hawa selalu terlahir kembar. Hal ini karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakmurkan dan menjadi khalifah di bumi. 3. Nabi Adam dapat menyebutkan nama-nama benda di alam semesta yang tidak pernah beliau lihat sebelumnya. 2. Nabi Idris. Nabi Idris memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga ia dijuluki sebagai Asad al-Usuda atau singa segala singa. Selain kuat, Nabi Idris juga dikenal sebagai seseorang yang pandai berhitung dan mahir menjahit pakaian. Selain pandai berhitung dan menjahit, Nabi Idris juga seorang ahli astronomi. Nabi Idris menggunakan ilmu perbintangan sebagai petunjuk waktu untuk memperkirakan kondisi cuaca dan waktu yang tepat untuk bercocok tanam. Kemampuan dan kesalehan yang dimiliki Nabi Idris mengajari bahwa sebagai manusia, kita dapat memaksimalkan kemampuan, namun juga tidak melupakan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Idris alaihi wassalam. 1. Nabi Idris merupakan nabi pertama yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. 2. Nabi Idris pandai berhitung dan menguasai ilmu falak atau perbintangan. 3. Menjadi manusia pertama yang pandai menulis dengan pena dan membaca. 4. Nabi Idris orang pertama yang dapat menjahit pakaian dari kain. Dan 5. Nabi Idris dapat menguasai 72 bahasa. 3. Nabi Nuh. Nabi Nuh merupakan salah satu nabi yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berumur panjang hingga 950 tahun. Siang dan malam, Nabi Nuh tidak pernah lelah untuk berdakwah, namun hanya sedikit umat yang mau menerima ajarannya. Selama hidupnya, Nabi Nuh tetap sabar dan tegar ketika menerima perlakuan buruk saat sedang berdakwah. Dan termasuk dalam kelompok nabi yang menerima gelar Ulul Azmi karena beliau memiliki kesabaran yang luar biasa. Mujizat Nabi Nuh. 1. Nabi Nuh dan kaumnya berhasil membuat sebuah kapal besar saat bumi dilanda banjir besar. Kapal Nabi Nuh berhasil melewati banjir tersebut dan bertahan lama hingga air surut. 2. Usia Nabi Nuh mencapai 950 tahun. 4. Nabi Hud. Nabi Hud merupakan salah satu keturunan dari Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud untuk berdakwah di tengah kaum Ad. Wilayah ini sekarang terletak di antara negara Yaman dan Jordania. Kaum Ad merupakan kaum yang memiliki fisik kuat, tubuh mereka tinggi dan besar. Mereka mampu membangun rumah-rumah mewah yang ditopang dengan tiang-tiang besar.
Selain itu, sumber air mereka begitu berlimpah sehingga kebun-kebun menjadi subur. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan banyak karunia-Nya kepada kaum Ad. Namun mereka tidak bersyukur kepada Allah. Maka diutuslah Nabi Hud yang tidak pernah putus asa menasihati kaumnya. Namun penduduk Ad malah menantang agar diturunkan azab kepada mereka. Allah pun murka dan mengirimkan azab berupa kemarau panjang bertahun-tahun. Ini membuat mata air di wilayah tersebut menjadi kering. Di tengah kesengsaraan itu, Nabi Hud kembali menasihati kaumnya agar segera beriman. Namun mereka tidak mengindahkan hal tersebut. Akhirnya azab lain datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan muncul sebuah angin yang sangat dingin dan kencang selama 7 malam 8 hari tiada henti. Angin tersebut menghancurkan segala yang disentuhnya. Sementara itu Nabi Hud dan kaumnya dapat selamat dari bencana tersebut. Meskipun pada akhirnya kaum Ad mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Nabi Hud terus berusaha dan tak putus asa untuk menyebarkan dakwah agar mereka mau beriman. Namun kesombongan kaum Ad membuat mereka harus merasakan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mujizat Nabi Hud. 1. Nabi Hud dapat mendatangkan badai dan angin. 2. Nabi Hud juga dapat membuat sebuah wilayah mengalami musim kemarau. 5. Nabi Saleh. Nabi Saleh dilahirkan di tengah kaum Samud. Kaum ini merupakan kelompok yang selalu diberikan kenikmatan berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun segala kenikmatan yang dirasakan tersebut membuat kaum Samud menjadi sombong dan tidak bersyukur. Mereka juga sering berbuat maksiat. Maka Allah mengutus Nabi Saleh untuk memberikan peringatan kepada kaum Samud. Namun hanya beberapa yang menerima ajakan dari Nabi Saleh. Beberapa di antara mereka juga mempertanyakan kenabian dari Nabi Saleh. Untuk membuktikannya, Nabi Saleh kemudian menunjukkan mujizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dapat mengeluarkan seekor unta dari sebuah batu besar. Sebagian dari kaum Samud langsung menyatakan dirinya beriman, namun sebagian lagi tidak. Bagi mereka yang masih kafir, Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas langsung menurunkan azab, yaitu wajah kaum Samud berubah menjadi kuning lalu kemerahan. Dan terjadi guntur dan gempa bumi yang membuat semua orang meninggal dalam sekejap. Mujizat Nabi Saleh. Nabi Saleh diberikan mujizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mengeluarkan seekor unta dari sebuah batu besar. 6. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir di wilayah Babilonia atau sekarang dikenal sebagai Irak dan merupakan putra dari Azar, pembuat patung berhala. Pada masa itu berhala-berhala yang dibuat tersebut akan disembah dan dijadikan Tuhan. Namun Nabi Ibrahim sejak kecil sering bertanya-tanya bagaimana bisa orang-orang menyembah dan menjadikan sebuah patung sebagai Tuhan mereka. Bukankah patung tidak bisa mendengar dan berbicara? Bahkan patung juga tidak bisa memberikan manfaat ataupun mendatangkan pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniakan kepada Nabi Ibrahim kelebihan yang cerdas sehingga beliau mampu berpikir dengan logis. Maka dari itu Allah lantas mengutus Nabi Ibrahim untuk menyebarkan dakwah. Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai bapa para nabi karena keturunannya banyak yang menjadi nabi. Kedua anak Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Cucu Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak yaitu Nabi Yakub dan bahkan Nabi Muhammad yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim dari anaknya Nabi Ismail. Kecerdasan dan kealiman Nabi Ibrahim menjadi sifat yang patut kita teladani sebagai manusia. Nabi Ibrahim selalu patuh dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mujizat Nabi Ibrahim. 1. Tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam kebal dari api sehingga tubuhnya tidak terluka sedikit pun saat dibakar oleh Raja Namrud karena telah menghancurkan berhala yang disembah sebagai Tuhan. 2. Istri Nabi Ibrahim yaitu Siti Sarah mampu melahirkan seorang anak meski sudah berusia sangat tua. 3. Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk dalam ulul azmi karena memiliki kesabaran yang luar biasa. 7. Nabi Lut. Nabi Lut merupakan keponakan Nabi Ibrahim dari saudaranya, yaitu Haran. Nabi Ibrahim mengutus Nabi Lut untuk menetap di kota Sodom. Penduduk di kota tersebut banyak yang menjadi perampok dan kaum laki-lakinya merupakan penyuka sesemi jenis. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Lut untuk berdakwah kepada kaum Sodom. Namun itu tidaklah mudah, namun Nabi Lut tidak putus asa dan terus mengingatkan akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pedih apabila mereka masih dalam kemaksiatan. Bukannya takut, kaum Sodom malah semakin menjadi-jadi dan menantang agar didatangkan azab. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kota Sodom diangkat ke atas hingga berada di antara langit dan bumi. Kemudian tanahnya dijungkir balikan dan dijatuhkan ke bumi.
Tak ada satupun penduduk kota Sodom yang selamat dari azab pedih Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Mujizat Nabi Lut. Allah Subhanahu wa Ta'ala membutakan mata kaum Sodom ketika mereka masuk ke dalam rumah Nabi Lut. Hal tersebut membuat Nabi Lut tidak terlihat oleh mereka. 8. Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar. Salah satu kisah mengenai ketaatan dari Nabi Ismail ialah ketika ayahnya Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi untuk menyembelihnya. Bukannya menolak, Nabi Ismail menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dibaringkan pun Nabi Ismail sama sekali tidak berontak ketika hendak disembelih. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Mujizat Nabi Ismail. 1. Sewaktu bayi Nabi Ismail mengentakkan kakinya di atas tanah, lalu keluarlah sebuah sumber mata air. Kini oleh umat muslim, sumber mata air tersebut dikenal dengan nama air Zam-Zam. 2. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail, namun ternyata tidak jadi disembelih karena Allah telah menggantikannya dengan seekor domba. 9. Nabi Ishak. Lahirnya Nabi Ishak adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ayah dan ibunya, yaitu Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Saat itu usia keduanya sudah sangat tua sekali. Nabi Ishak menjadi pemuda yang berakhlak mulia dan memiliki sifat terpuji. Hal ini dikarenakan Nabi Ibrahim mengajarkan suhuf kepada putranya, Bunda. Siti Sarah ibunya juga mengenalkan ajaran agama dan tauhid sejak kecil kepada Nabi Ishak. Mujizat Nabi Ishak. Istri Nabi Ishak sudah berusia tua dan mandul. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kehamilan bagi istri Nabi Ishak. Lantas mereka berdua dikaruniai 2 orang anak kembar. 10. Nabi Yakub. Nabi Yakub merupakan putra Nabi Ishak sekaligus cucu Nabi Ibrahim. Nabi Yakub dikaruniai 12 anak laki-laki yang tampan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka dengan asbat atau keturunan Yakub. Beliau mendidik putra-putranya agar berakhlak mulia. Berbagai nasihat selalu diberikan kepada anak-anaknya. Nabi Yakub juga membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh putra-putranya. Beliau tidak pernah membeda-bedakan putranya. Salah satu putra Nabi Yakub ialah Yusuf yang kelak juga mendapatkan karunia Allah dan diangkat menjadi nabi. Meskipun memiliki harta kekayaan berlimpah dan anak yang banyak, Nabi Yakub tidak pernah kufur nikmat. Ia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak membeda-bedakan serta sangat menyayangi anaknya. Mujizat Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub berperang melawan pasukan Raja Saljam yang berjumlah banyak, Nabi Yakub dan keluarganya menang dalam perang tersebut. 11. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf merupakan putra dari Nabi Yakub yang memiliki wajah tampan. Meskipun tampan, namun ia pemuda yang berakhlak mulia dan terpuji. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sebuah sumur oleh saudara-saudara dan ditinggalkan begitu saja. Setelah itu para saudaranya mengarang cerita dan berbohong kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Mereka mengatakan bahwa Nabi Yusuf telah dimakan oleh seekor serigala. Bertahun-tahun setelah itu, Nabi Yusuf yang diangkat menjadi pejabat tinggi kerajaan bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf langsung memaafkan perbuatan mereka dahulu dan sama sekali tidak menaruh dendam. Nabi Yusuf juga pernah mendapat fitnah dari Sulaikha, istri dari pejabat kaya raya yang sengaja menggodanya karena tertarik dengan ketampanan Nabi Yusuf. Karena fitnah tersebut, Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam penjara, padahal ia sama sekali tidak bersalah. Ketika di dalam penjara, Nabi Yusuf terus berzikir dan menyebarkan dakwah kepada tahanan yang lain, sehingga membuat beliau menjadi begitu disegani. Mujizat Nabi Yusuf. 1. Nabi Yusuf diberi wajah yang sangat tampan, sehingga siapa saja yang melihatnya akan terpesona. 2. Nabi Yusuf adalah seorang tafsir mimpi, bahkan ia pernah menafsirkan mimpi Raja Mesir. 12. Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah salah satu keturunan dari Nabi Ishak yang diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan dakwah di negerinya Batsnia, Hauran. Nabi Ayub dikaruniai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa harta yang berlimpah, hewan peliharaan yang banyak, serta tanah luas dan budak yang tidak sedikit. Nabi Ayub tak pernah berhenti mensyukuri nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan selalu bersedekah, kemudian Allah menguji kesabaran Nabi Ayub. Putranya satu persatu meninggal dunia meski bersedih, namun Nabi Ayub tetap bersabar menghadapi ujian tersebut. Tak lama kemudian ternaknya mati dan hartanya tak bersisa. Tak cukup sampai di situ, Nabi Ayub lantas terkena penyakit yang menyerang seluruh tubuhnya. Lama-kelamaan ia jatuh miskin.
karena penyakit Nabi Ayub semakin parah dan bahkan sampai diusir dari negerinya. Namun Nabi Ayub tetap bersabar. Ia terus berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga suatu hari Allah menurunkan sebuah wahyu agar Nabi Ayub menghantamkan kakinya ke tanah. Dari hantaman tersebut keluarlah mata air yang jernih dan kemudian digunakan oleh Nabi Ayub untuk mandi dan minum. Seketika penyakit di tubuhnya sembuh tak berbekas. Mujizat Nabi Ayub. Kakinya menghentak-hentakan tanah sehingga mengeluarkan mata air yang langsung menyembuhkan penyakitnya. 13. Nabi Syuaib. Nabi Syuaib adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di tengah kaum Madian. Nabi Syuaib terkenal dengan ketinggian bahasanya dalam berdakwah. Beliau begitu fasih dalam bertutur kata sehingga dikenal sebagai ahli pidato atau juru bicara di antara para nabi. Nabi Syuaib juga berdakwah dengan keteladannya. Namun hanya sedikit dari penduduk kota Madian yang mau menjadi pengikut Nabi Syuaib. Sebagian besar dari mereka tetap berbuat dosa seperti curang dalam jual beli dan mengganggu orang lain. Beberapa dari mereka berusaha untuk membujuk sebagian yang lain yang sudah beriman untuk kembali pada ajaran nenek moyang mereka. Allah kemudian memerintahkan Nabi Syuaib untuk meninggalkan kota tersebut bersama dengan pengikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas menurunkan awan panas yang mematikan. Tidak ada satupun dari penduduk kafir kota Madian yang dapat selamat dari kejaran awan panas tersebut. Mujizat Nabi Syuaib. Nabi Syuaib diberi gelar Khatibul Anbiya yang artinya ahli pidato dari kalangan nabi. 14. Nabi Musa. Nabi Musa lahir di wilayah Mesir yang pada saat itu dipimpin oleh Firaun. Nabi Musa lahir ketika saat itu muncul perintah untuk membunuh para bayi. Firaun merupakan raja yang kejam dan sewenang-wenang. Ia bahkan menjadikan kaum Bani Israel sebagai budak atau pegawai dengan bayaran rendah. Saking merasa berkuasa, Firaun juga menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan dakwah kepada Firaun agar ia mau menyembah Allah dan juga tidak semena-mena kepada kaum Bani Israel. Namun Firaun tetap dalam kesyirikannya. Mujizat Nabi Musa. 1. Mampu menghidupkan orang mati. 2. Memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular. 3. Dianugerahi kitab Taurat yang berisi tentang 10 firman Allah bagi Bani Israel. 16. Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli merupakan nabi yang tinggal di Irak. Tak banyak kisah yang menceritakan Nabi Zulkifli, tetapi beliau dikenal tetap tegar ketika memberi ajaran untuk menyembah Allah meski sempat mendapat siksaan, dirantai, hingga dipenjara. 17. Nabi Daud. Nabi Daud menjadi raja setelah terbunuhnya Raja Talut. Beliau memiliki mujizat, yaitu dianugerahi kitab Zabur sekaligus memiliki suara yang merdu. 18. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah satu di antara nabi yang terkenal sebagai raja yang kaya dan memiliki kekuasaan besar. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekayaan yang berlimpah. Bahkan dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa istana Nabi Sulaiman sangat luas dan bertabur batu mulia. Mujizat Nabi Sulaiman. 1. Dapat berbicara dengan binatang. 2. Mampu menundukkan angin. 3. Memiliki bala tentara dari kalangan manusia, jin, dan hewan. 4. Mengalirkan tembaga dari perut bumi. 19. Nabi Ilyas. Nabi Ilyas menghadapi kaum yang gemar menyembah berhala bernama Baal. Meski telah menerima dakwah dari Nabi Ilyas, mereka tetap ingkar hingga Allah pun menurunkan azab berupa kekeringan yang panjang. 20. Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa adalah anak angkat dari Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa diberikan tugas untuk melanjutkan dakwah dari sang ayah untuk Bani Israel. Satu di antara mujizat Nabi Ilyasa adalah menghidupkan orang mati atas izin Allah. 21. Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah nabi yang diutus untuk menyadarkan kaum Asyira penyembah berhala di kota Niniwe. Ketika menaiki kapal bersama pengikutnya, awan hitam dan badai besar terjadi. Para penumpang kapal pun mengorbankan Nabi Yunus dan menenggelamkannya ke laut. Meski sempat ditelan paus, Allah tetap menyelamatkan Nabi Yunus. Hal inilah yang menjadi satu di antara mujizat Nabi Yunus. 22. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria merupakan keturunan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tak banyak kisah mengenai Nabi Zakaria. Namun menurut beberapa riwayat, Nabi Zakaria memiliki sikap yang rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah. 23. Nabi Yahya. Nabi Yahya adalah putra dari Nabi Zakaria.
Beliau disebut sebagai seseorang yang terhormat dan amat suci. Allah menganugerahi Nabi Yahya dengan kemampuan untuk mengetahui syariat. 24. Nabi Isa alaihi wassalam. Nabi Isa adalah nabi yang tak memiliki ayah dan lahir dari seorang wanita suci bernama Maryam. Mujizat Nabi Isa alaihi wassalam. 1. Bisa berbicara saat bayi. 2. Menghidupkan burung dari tanah liat. 3. Menghidupkan orang yang sudah mati. 4. Menyembuhkan orang buta dan penyakit sopak. 5. Menurunkan hidangan dari langit. 6. Dianugerahi kitab Injil. 25. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir sekaligus penutup. Ketika kelahiran Nabi Muhammad, banyak peristiwa besar terjadi seperti runtuhnya berhala dekat Ka'bah dan padamnya api yang disembah oleh kaum Majusi. Mujizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. Mujizat terbesar adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. 2. Mampu membelah bulan. 3. Mengalirkan air dari jemari tangannya. 4. Mampu menurunkan hujan. 5. Di atasnya selalu dinaungi awan. 6. Melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha saat Isra Miraj, dan masih banyak lagi.